Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam video kali ini. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang beasiswa Turki yang dibuka pendaftarannya pada tahun 2020 ini. Jadi berikut ini kita akan mengulas tentang apa itu beasiswa Turki, kemudian beasiswanya itu cakupannya apa saja, dan jurusan-jurusannya itu apa saja akan saya ulas dalam video kali ini. Apa itu beasiswa Turki atau disebut dengan Türkiye Bursları? Jadi teman-teman akan mendengar beberapa nama atau mungkin sudah mendengar beberapa penyebutan ya. Ada yang menyebut dengan beasiswa Turki, ada yang menyebut dengan Turkish Scholarship bahasa Inggrisnya, ada yang menyebut dengan beasiswa YTB. YTB itu sendiri merupakan singkatan dari Yurdische Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, yang artinya adalah bagian urusan orang-orang Turki yang berada di luar negeri dan kelompok kerabat. Secara sederhana kita memahaminya itu adalah lembaga yang mengurusi bagian luar negeri atau Kementerian Luar Negeri kalau secara gampangnya kita memahaminya. Jadi apapun penyebutannya itu intinya sama, bahwasanya beasiswa ini merupakan beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Turki kepada seluruh mahasiswa non-Turki yang berada di dalam Turki ataupun di luar Turki untuk melanjutkan pendidikan di Turki, di universitas-universitas Turki. Adapun beasiswa ini dibuka setiap tahun. Dan di tahun 2020 ini akan dibuka pada tanggal 15 Januari 2020 menurut kalender resmi yang ada di websitenya YTB. Adapun Türkiye Bursları atau beasiswa Turki ini merupakan beasiswa yang memberikan beasiswa secara penuh bagi pelamar pelajar internasional selain penduduk Turki, di mana mereka bisa melanjutkan pendidikan S1, S2, S3 ataupun pasca S3 atau beasiswa penelitian, dan mereka akan melanjutkan studi di universitas-universitas yang berada di Turki. Sudah banyak sekali mahasiswa Indonesia yang mendapatkan beasiswa ini, termasuk saya sendiri itu sudah menjalani tahun keempat. Sudah 3 tahun saya di sini dan sudah masuk tahun keempat, dan alhamdulillah sampai sekarang beasiswa lancar, kemudian alhamdulillah studi juga lancar. Jadi saya pribadi itu merekomendasikan kepada teman-teman, jika teman-teman ingin mendapatkan beasiswa dan melanjutkan studi di Turki secara gratis, mendapatkan uang saku dan lain sebagainya, maka teman-teman lebih baik melamar beasiswa Türkiye Bursları ini, karena beasiswanya penuh, kemudian ada jaminan lain secara lengkap seperti asuransi dan lain sebagainya. Nah, kabar baiknya beasiswa ini tersedia untuk beragam jurusan dan beragam bidang studi, yang artinya teman-teman yang berniat untuk melanjutkan studi di Turki, maka teman-teman punya kesempatan besar. Karena apa? Beasiswa ini membuka hampir seluruh jurusan, dan bahkan mulai jurusan ekonomi, jurusan sosial, jurusan politik, jurusan agama, kemudian jurusan matematika dan lain sebagainya, semua hampir sama. Jadi teman-teman jika berniat maka silahkan mendaftar di website yang telah disediakan oleh pemerintah Turki. Nah, ini pendaftarannya ini bagaimana untuk S1, S2, S3 ataupun penelitian. Perlu teman-teman ketahui bahwasanya jika teman-teman ingin melamar beasiswa Turki ini, maka teman-teman hanya bisa melamar melalui website atau melalui form aplikasi online yang telah disediakan. Jadi teman-teman tidak akan diterima lamarannya kalau teman-teman memasukkan lamaran selain dari form aplikasi online ini. Misalkan teman-teman melalui email atau melalui person
atau orang langsung, entah mungkin pegawai di Turki dan lain sebagainya, teman-teman itu tidak akan diterima karena beasiswa ini hanya menerima pelamar melalui aplikasi online. Selain itu, teman-teman melalui aplikasi online ini akan mengetahui kapan status beasiswanya itu, misalkan apakah sudah diterima atau ditolak, atau jika diterima nanti teman-teman masuk interview. Jadi langkah selanjutnya akan ada pengumumannya di form online ini, atau teman-teman juga bisa mendapatkan informasi melalui email. Nah, ini cakupan beasiswa Turki Burslar ini apa saja. Jadi saya ingin mengupas ini, gambaran kasarnya itu berapa kalau dirupiahkan menggunakan mata uang Indonesia. Secara umum ada banyak sekali biaya yang dicakup oleh beasiswa Turki Burslar ini. Di antaranya adalah 1. Biaya perkuliahan hingga lulus studi, baik SPP ataupun biaya lain-lain seperti biaya untuk matrikulasi yang dibutuhkan selama studi. Jadi teman-teman nggak usah khawatir tentang jika teman-teman mendapatkan beasiswa ini, karena semua beasiswa yang dibutuhkan selama studi yang berhubungan dengan pihak kampus, maka beasiswanya itu sudah dicakup oleh oleh pemerintah Turki ini. Jadi bahkan teman-teman nggak tahu apakah itu sudah nominal yang dibayarkan itu berapa, sampai seperti itu. Karena setiap semester di mana mahasiswa yang lain itu sibuk mengurusi SPP, kita tidak perlu mengurusi itu karena semuanya sudah otomatis dibayarkan biayanya oleh YTP. Kemudian ada tunjangan per bulan, di mana tunjangan ini diberikan kepada kita secara langsung melalui kartu bank, melalui akun bank yang telah kita buka. Di mana ketika kita sudah menerima beasiswa ini, maka kita akan mendapatkan keterangan akun bank yang harus kita buka di bank yang dituju. Ini semua ada di form aplikasi. Setelah kita membuka akun bank, maka setiap bulan uang saku atau tunjangan itu akan diberikan kepada kita melalui bank itu. Kemudian besarannya berapa? Untuk S1 sekarang ini akan mendapatkan uang tunjangan sebesar 700 tele. Kalau dirupiahkan itu sekitar 1,8 juta sekian. Kemudian untuk mahasiswa S2 itu mendapatkan 950 tele. Kalau dirupiahkan sekitar 2,4-2,5 jutaan. Kemudian untuk mahasiswa S3 itu mendapatkan 1.400 tele. Kalau dirupiahkan itu sekitar 3, juta sekian. Dan untuk mahasiswa S3 yang mendapatkan beasiswa penelitian, maka dia akan mendapatkan sekitar 2.000 tele atau sekitar 5 juta. Kemudian selanjutnya adalah akomodasi atau tempat tinggal, di mana teman-teman yang telah mendapatkan beasiswa ini akan mendapatkan asrama dan bisa tinggal di sana secara gratis. Untuk tahun sekarang ada kebijakan bahwasanya teman-teman tidak perlu berada di asrama, dalam arti menyewa rumah. Maka bagi teman-teman yang menyewa rumah akan mendapatkan uang tunjangan sebesar 400 tele. Misalkan saya karena berkeluarga, maka saya tidak bisa tinggal di asrama, maka setiap bulan saya selain mendapatkan tunjangan 1.400, saya juga mendapatkan tunjangan 400 tele. Kemudian selanjutnya adalah asuransi kesehatan yang bisa digunakan untuk biaya rumah sakit atau biaya berobat ketika sakit. Jadi teman-teman misalkan ketika sakit minta resep dokter, maka teman-teman bisa menggunakan asuransi itu, di mana teman-teman bisa mendapatkan perawatan gratis atau mendapatkan obat secara gratis. Kemudian teman-teman juga mendapatkan sarana kursus bahasa Turki secara gratis selama 1 tahun pertama, di mana dalam kursus bahasa Turki ini adalah kursus bahasa Turki dari 0 sampai bisa, kemudian ditambah dengan bahasa Turki akademik.
Jadi semuanya yang sebenarnya harus mengeluarkan uang itu sudah ditanggung oleh pemerintah Turki ini. Kemudian biaya perjalanan dari Indonesia ke Turki ke kota tujuannya. Jadi biaya pesawat semua itu dibayarkan atau diberikan secara gratis ketika pulang dan ketika pergi. Ketika pergi itu maksudnya ketika teman-teman pertama kali ke Turki, kemudian ketika pulang yaitu ketika teman-teman sudah lulus. Jadi semuanya itu gratis. Ini kan menyenangkan kan? Kalau teman-teman ada kendala biaya kuliah tidak bisa karena ada kendala biaya, maka teman-teman jangan patah semangat dulu. Ternyata ada beasiswa yang memberikan tunjangan secara penuh. Dan kabar baiknya ini, beberapa hari kemarin kita berdialog dengan Presiden YTB dan beliau menyatakan bahwasanya insya Allah 1 bulan ke depan, yaitu bulan Februari, maka ada kenaikan beasiswa. Nah, kenaikannya ini belum tahu, tetapi karena yang penting sudah ada kenaikan, ini kan jelas beasiswanya kan bisa lebih. Dan tentu ini merupakan kabar baik bagi para mahasiswa. Kemudian proses perkuliahannya itu gimana sih? Nah, proses perkuliahannya itu bisa jadi berbeda ya setiap kampus, tetapi secara umum itu sama sebenarnya. Kalau untuk S1 itu mereka itu bakalan masuk setiap hari dari pagi sampai sore karena full ya, penuh ya. Tetapi untuk S2 dan S3 biasanya seminggu 1 hari kalau penuh atau seminggu 2 hari kalau tidak penuh. Misalkan pagi sampai sore maka biasanya itu 1 hari. Kalau untuk S2, S3 itu gini, S2, S3 itu pada tahun pertama atau 2 semester pertama itu harus mengikuti mata kuliah. Jadi ada sekitar 4 mata kuliah ya, itu harus diikuti pada semester pertama. Kemudian semester kedua ada 4 kuliah, total 8 mata kuliah. Itu harus diikuti. Setelah selesai maka pada semester 3 itu menulis seminar. Nah, seminar ini harus selesai. Setelah selesai maka baru boleh menulis tesis untuk S2. Tetapi untuk S3 setelah seminar harus mengikuti ujian komprehensif. Nah, setelah lulus ujian komprehensif ini maka baru diperbolehkan untuk menulis disertasi. Bagaimana penggunaan bahasa dalam pengantar kuliah? Kebanyakan di Turki itu pengantarnya adalah bahasa Turki. Tetapi untuk beberapa kampus dan beberapa jurusan itu ada yang menggunakan bahasa Inggris, ada yang menggunakan bahasa Arab atau bahasa Perancis juga. Hal ini menyesuaikan jurusan dan menyesuaikan kampusnya juga. Jadi jika teman-teman ketika melamar itu ada keterangan bahwasanya perkuliahan akan menggunakan bahasa Inggris entah 100% atau 80%, maka biasanya teman-teman akan diwajibkan untuk melampirkan surat atau keterangan tentang kemampuan dalam bahasa Inggris, TOEFL misalkan. Jadi teman-teman harus penuhi itu. Juga biasanya itu meskipun 100% bahasa Turki, di beberapa jurusan itu ada yang menggunakan bahasa asing. Misalkan di jurusan saya itu tafsir, beberapa dosen itu menggunakan bahasa Arab. Tetapi ini pun tergantung dari dosennya. Secara umum di beasiswa itu keterangannya perkuliahan saya itu menggunakan 100% bahasa Turki, tetapi ini tetap tergantung sama jurusannya. Kemudian persyaratan beasiswa Turki itu apa saja sih? Gini, persyaratannya itu yang penting adalah merupakan warga negara selain Turki atau non-Turki. Karena beasiswa ini adalah beasiswa yang diberikan kepada warga non-Turki. Kemudian tidak terdaftar sebagai mahasiswa di Universitas Turki pada jenjang studi yang dilamar. Jadi bagi mahasiswa yang sudah
sekolah di Turki kemudian melanjutkan pada bidang studi, maka ketika melamar YTB tidak boleh melamar pada bidang studi itu. Dia bisa melamar beasiswa untuk tunjangan kelancaran, itu ada nanti beasiswanya. Kemudian syarat selanjutnya adalah telah menyelesaikan pendidikan SMA, SMK sederajat S1 atau S2 sebelum September tahun 2020. Untuk pelamar kelas 12 SMA, SMK, dan sederajat atau mahasiswa yang akan lulus sebelum September 2020 juga bisa mendaftar. Nah, ini syarat yang sangat penting ya, karena September itu kan sudah mulai perkuliahan. Jadi kegiatannya sudah dimulai. Jadi otomatis ketika teman-teman belum selesai itu, ketika sudah dinyatakan lulus pun itu bakal dibatalkan. Kemudian berusia maksimal 21 tahun untuk pelamar program S1 dan maksimal umur 30 tahun untuk pelamar S2 dan maksimal 35 tahun untuk pelamar S3. Ini perlu teman-teman cek ulang ya. Jadi umurnya berapa ini? Kalau umurnya sudah terlanjur itu kemungkinan ya memang nggak bisa mendaftar, karena yang menyeleksi itu untuk seleksi berkas itu diseleksi oleh sistem. Kemudian nilai akademik minimum 70% untuk pelamar beasiswa S1. Kemudian untuk beasiswa S2 dan S3 itu minimum 75%. Serta minimum untuk program kedokteran, pelamar program kedokteran itu adalah 90%. Program kedokteran itu misalkan program kedokteran umum, kedokteran gigi, dan farmasi. Itu diperketat karena memang untuk program itu di Turki itu memang konon itu lebih sulit. Kemudian pelamar tidak diharuskan dapat berbahasa Turki, karena penerima beasiswa nanti ketika datang ke Turki itu akan mempelajari bahasa Turki pada tahun pertama. Jadi ketika tahun pertama datang ke sini, yang difokuskan adalah untuk menguasai bahasa Turki dan melancarkan bahasa Turki. Kemudian syarat dokumen dan berkasnya itu apa saja sih? Gini, yang pertama adalah identitas, di mana identitas kita bisa menggunakan KTP atau paspor yang masih berlaku. Dan kita bisa menggunakan KTP atau paspor itu kedua-duanya bisa dipakai. Kalau saya dulu itu menggunakan KTP karena saya belum punya paspor. Dalam memasukkan datanya itu jangan sampai keliru, karena itu sangat penting dan sangat mempengaruhi diterima atau tidaknya melalui beasiswa ini. Kemudian pas foto terbaru. Biasanya itu persyaratan umum itu kurang pas foto yang diambil kurang dari 6 bulan. Dalam arti misalkan kemarin kita baru foto baru 1 bulan kemarin, 2 bulan kemarin, itu bisa dipakai. Dan yang penting di sini yang teman-teman biasanya keliru, karena beberapa teman-teman yang konsultasi sama saya itu saya lihat ada kekeliruan di pas foto. Gunakan pas foto biometrik. Nah, pas foto biometrik itu apa? Pas foto biometrik itu adalah pas foto yang lebih memperlihatkan banyak area di wajah. Kan ada itunya, ada aturannya itu pas foto itu berapa mili ke sini, kemudian berapa mili ke sini, kemudian berapa mili ke sini, kemudian cahayanya harus sesuai, tidak boleh tertawa, tidak boleh tersenyum lebar, tidak boleh pakai kacamata, dan persyaratan-persyaratan lain. Teman-teman bilang saja ke tukang foto, bilang foto biometrik, biasanya mereka pastinya tahu. Foto biometrik itu biasanya digunakan untuk umroh atau digunakan untuk paspor itu. Jadi ada yang konsultasi sama saya lihat fotonya itu setengah badan. Itu jangan seperti itu, karena yang berlaku terutama di Turki, mereka itu menggunakan foto biometrik. Jadi apapun itu, misalkan nggak harus di beasiswa Turki ya, misalkan beasiswa lain, gunakan foto yang biometrik. Kemudian transkrip nilai atau rapor semester 1 sampai semester akhir dan telah dilegalisir oleh pihak sekolah atau pihak universitas.
Jangan lupa transkrip ini harus diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris jika belum diterjemahkan. Kenapa? Karena ini kan beasiswa internasional ya. Jadi yang menyeleksi itu tidak tahu bahasa Indonesia. Jadi kalau teman-teman ingin melamar ini ya harus ditranslatekan ke dalam bahasa Inggris jika belum ada translate-nya. Di beberapa kampus dan beberapa sekolah sudah ada transkrip yang menggunakan dua bahasa. Kemudian ijazah atau surat keterangan lulus sementara kalau ijazahnya belum keluar. Jadi sama dengan transkrip tadi, ijazahnya ini harus diterjemahkan. Surat keterangan lulus juga diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Kalau saya dulu sudah lulus S2 tetapi belum dapat ijazahnya, saya menggunakan surat keterangan lulus yang saya terjemahkan, kemudian saya upload. Kemudian nilai ujian internasional jika diminta seperti GRE, GMAT, DELV, YDS itu Turki, YOS itu juga Turki dan lain-lain. Karena kalau tidak dipenuhi maka otomatis kita tidak memenuhi kriteria itu. Di beberapa kampus mereka meminta ini. Teman-teman gimana taunya? Ya taunya ketika teman-teman nanti masuk memilih jurusan atau memilih kampus, itu bakalan kelihatan kampus meminta atau tidak. Kemudian nilai hasil ujian bahasa seperti TOEFL atau IELTS. Dan sekali lagi ini jika diminta oleh universitas atau program studi yang teman-teman akan pilih. Kemudian proposal penelitian dan contoh karya tulis atau jurnal. Ini sangat penting sekali. Kalau saya dulu itu tidak dipersyaratkan ini, tetapi untuk wawancara mereka itu kebanyakan bakalan menanyakan ini proposal penelitian dan contoh karya tulis ini. Dulu waktu interview saya ditanya tentang tesis saya ya, itu sangat penting ditanya tesis saya. Kemudian saya punya karya tulis, waktu itu saya membawa buku. Jadi untuk teman-teman usahakan dokumen yang berhubungan dengan prestasi itu dipenuhi, entah prestasi bentuk karya tulis atau prestasi-prestasi yang lain. Kemudian surat rekomendasi dalam bahasa Inggris dari guru atau orang-orang yang punya legalitas, yang punya wewenang untuk memberikan rekomendasi kepada kita, seperti dosen atau kepala sekolah. Dulu karena saya mengikuti perkuliahan S2 ya sudah selesai, saya meminta rekomendasi dari dosen saya. Yang diminta adalah 2 rekomendasi. Ingat, rekomendasi nanti meminta email dari perekomendasi. Jadi teman-teman harus punya emailnya itu. Ketika dimasukkan ke dalam sistem akan memberikan link ke emailnya perekomendasi itu. Dan ingat, email yang datang itu harus diaktifasi, harus ditekan, diklik. Itu tandanya bahwasanya perekomendasi itu benar-benar merekomendasikan. Jadi itu adalah bukti. Nah, jadi teman-teman kalau minta rekomendasi jangan lupa untuk meminta email. Kemudian piagam, sertifikat atau volunteer atau bukti apapun yang menunjukkan prestasi dan kegiatan keaktifan teman-teman. Ini sangat penting sekali. Silahkan lihat di kolom deskripsi. Saya bakalan menunjukkan informasi-informasi atau link tentang video yang berhubungan dengan informasi ini. Jadi saya memberikan judulnya, soalnya kalau scan-nya itu nggak diupload, cuma judulnya itu saya mengupload banyak sekali bukti prestasi dan bukti keaktifan. Kemudian letter of intent atau motivation letter, kalian nyebutnya itu apa? Surat motivasi ya, atau surat yang menunjukkan keinginan kita untuk memilih jurusan dan memilih beasiswa ini. Karakternya itu dibatasi 3.000 karakter per pertanyaan, tetapi bisa jadi berubah untuk tahun ini. Bisa jadi berubah. Saya bilang bisa jadi berubah karena belum buka.
Jadi teman-teman siapkan saja letter of intent atau motivation letternya secara bagus, secara maksimal. Nanti kalau ada perubahan apapun teman-teman sudah siap untuk mengisinya. Kemudian pilihan universitas dan jurusan maksimal dulu itu saya itu 12. Tapi menurut saya gini, teman-teman bisa memilih jurusan secara acak yang sesuai dengan satu rumpun. Misalkan rumpun sosial itu bisa memilih, waktu itu ada apa namanya, misalkan saya itu Usuluddin ya, Usuluddin itu bisa memilih filsafat, dirosah Islamiyah atau Islamic Studies, tafsir, hadis, dan perbandingan agama. Itu banyak, itu bisa dipilih. Tetapi saya tidak memilih jurusan sembarangan, saya memilih jurusan yang fokus atau linear. Jadi karena S1 saya itu adalah tafsir hadis, S2 ilmu Quran dan tafsir, di S3 saya ngambil tafsir. Itu untuk 3 jurusan pertama, karena yang membuka tafsir itu ada 3 univ, Univ Ankara, Univ Istanbul, dan Univ Konya. Saya milih Konya jurusan pertama sebagai pilihan pertama, dan yang lain itu saya milih dirosah Islamiyah karena hal itu lebih umum ya, jadi bisa mencakup semuanya. Dan alhamdulillah saya pilihannya fokus pada tafsir. Nah, untuk timelinenya atau jadwalnya, alur pendaftarannya itu gimana? Teman-teman mendaftar langsung di www.turkiyebruslare.gov.tr, mohon maaf. Itu nanti kalau sudah waktunya daftar, klik apply, kemudian buat akun kalau belum. Kalau teman-teman sudah mendaftar kemarin kemudian ditolak, teman-teman bisa melanjutkan. Kemudian aplikasi itu dibuka pada tanggal 15 Januari tahun 2020 dan ditutup pada tanggal 20 Februari tahun 2020. Teman-teman usahakan jangan mengulur waktu. Meskipun beasiswa ini cukup lama ya, 30 hari kan lama ya, 35 hari itu kan lama. Tetapi usahakan untuk awal-awal itu sudah di-apply. Kenapa? Karena banyaknya orang yang mendaftar itu bisa jadi membuat server down ya. Itu sering sekali tidak bisa dibuka, error dan lain sebagainya. Maka untuk menghindari itu jangan sampai telat. Kalau bisa 10 hari sebelumnya itu udah beres, sebelum deadline itu. Meskipun di beberapa waktu, sebagaimana kita tahu, kalau teman-teman sudah mengikuti, itu biasanya ada perpanjangan karena servernya error. Tapi jangan menjagakan itu ya, maksudnya jangan pakai pemikiran seperti itu. Kalau teman-teman memang siap, ya udah 10 hari sebelum penutupan itu udah langsung selesai. Itu lebih bagus. Kemudian evaluasi proses itu Februari sampai Mei. Jadi penutupannya 20 Februari, maka 20 Februari sampai Mei, tapi tidak disebutkan tanggalnya ini, itu adalah proses evaluasi. Kemudian di bulan Maret, di bulan Maret itu adalah interview period atau periode interview. Jadi di sini nanti bakalan ada pengumuman mungkin di Mei atau Maret. Tanggalnya tidak ada. Sampai bulan Juni, Maret, April, Mei, Juni itu interview, masa-masa interview. Kemudian Juli tahun 2020 itu adalah hasilnya. Nah, ini menegangkan ini Juli. Kemudian Juli sampai Agustus itu scholarship agreement and visa procedures. Jadi di Juli itu setelah teman-teman mendapatkan beasiswa ini, amin, teman-teman akan mendatangi kedubes Turki di Jakarta untuk tanda tangan kesepakatan beasiswa ini dan pemrosesan visa. Teman-teman ketika sudah dapat beasiswa, diumumkan mendapatkan beasiswa, maka teman-teman harus segera memproses paspor kalau belum punya. Jadi pada tanggal ini nanti teman-teman sudah bisa mendapatkan visa karena visanya ditempel di paspor. Kemudian travel of new student to Turkey beginning of academic year. Jadi antara tanggal 10 sampai 20 September itu adalah proses keberangkatan dan kedatangan mahasiswa ke Turki dan langsung mulai
proses akademik. Nah ini kadang gini, ketika proses wawancara teman-teman tidak dapat email, itu tandanya apa? Itu kemungkinan besar teman-teman tidak mendapatkan, kurang beruntung. Jadi ketika interview Maret Juni, antara bulan Maret Juni, ketika interview sudah dilangsungkan kok teman-teman belum mendapatkan email, itu biasanya ya teman-teman harus mendaftar di tahun depan. Tandanya belum beruntung, teman-teman disuruh untuk lebih keras lagi untuk belajar itu ya. Mungkin cukup sekian untuk informasi kali ini, semoga bermanfaat. Dan kalau teman-teman melihat video ini dan teman-teman sudah ada yang bilang gini, ada yang curhat ke saya, misalkan saya sudah beberapa kali ikut YTP tetapi kok belum lolos. Saran saya tetap coba terus. Kalau waktunya memang masih ada. Misalkan dulu gini, saya dulu kan waktu mendaftar itu umur 26 tahun, S3 untuk S3. S3 itu ditutup sampai umur 35 tahun. Kalaupun dulu itu saya tidak mendapatkan beasiswa ini ketika mendaftar pertama, saya niat untuk mendaftar terus sampai lulus. Karena apa? Ya, yang kita bisa itu adalah berusaha untuk bisa mendapatkan ini. Untuk selanjutnya ya itu sudah takdir Allah nanti gimana. Yang penting kita sudah berusaha dan alhamdulillah saya sudah dapat. Jadi teman-teman yang sudah mendaftar berkali-kali kok belum diterima, jangan putus asa. Kalau ada kesempatan tetap daftar, karena siapa tahu sekarang tidak dapat, tahun depan bisa dapat. Mungkin teman-teman disuruh evaluasi diri, disuruh lebih bersemangat, karena memang tantangan belajar di Turki itu bisa jadi lebih berat dibandingkan belajar di Indonesia, karena beda budaya, beda kultur, beda karakter. Kita harus belajar lebih ekstra, lebih lebih tekun lagi, dan itu adalah mungkin persiapan kita tahun depan kita harus bisa lebih semangat itu. Jadi mungkin cukup sekian untuk informasi kali ini. Kalau ada pertanyaan silahkan isikan di kolom komentar. Kalau sempat insya Allah saya jawab. Kalau ada saran mau informasi apa lagi silahkan ditulis di kolom komentar. Oke. Tamam bu kadar ya ter. Insya Allah hanya akan zaman dah kurus saja sih. Kurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.